Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum Ibu masuki perkuliahan, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Baik. Di sini Ibu baik, di sini Ibu akan membawa materi yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Adapun pembahasan hari ini yaitu yang pertama ada permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern, pengertian sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi, dan biaya peluang ekonomi syariah. Muncul kami Mayan. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang pertama ada permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak terlepas dari timbulnya masalah pokok perekonomian yang ada. Permasalahan yang timbul dalam pembagiannya dibagi menjadi dua, yaitu permasalahan pokok ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern. Untuk memecahkan permasalahan pokok ekonomi tersebut, maka tercetus sistem ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi sendiri merupakan cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan pokok ekonomi tradisional terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada masalah produksi, kedua masalah distribusi, ketiga masalah ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi modern juga terbagi menjadi tiga, yaitu barang dan jasa apa saja yang diproduksi, kedua bagaimana cara memproduksi, dan ketiga untuk siapa barang itu diproduksi. Selanjutnya yaitu pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi. Baik, sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Adapun secara teoritis, pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sedangkan menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat atau para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi
seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Itulah dari pengertian sistem ekonomi. Kita lanjut. Macam-macam sistem ekonomi. Adapun beberapa macam-macam sistem ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem ekonomi liberal kapasitas pasar. Kedua, sistem ekonomi sosialis komando terpusat. Dan yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi liberal kapasitas pasar adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran. Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika. Adapun beberapa ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama adanya pengakuan terhadap hak individu. Kedua, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Ketiga, menerapkan sistem persaingan bebas. 4, peranan modal sangat penting. 5, peranan pemerintah dibatasi. Dan yang keenam, motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu. Kita lanjut, sistem ekonomi sosialis komando terpusat, yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, perjalanannya ekonomi sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Adapun ciri-cirinya terbagi menjadi 6. Yang pertama ada hak milik individu tidak diakui. Kedua, seluruh sumber daya dikuasai negara. Ketiga, jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Keempat, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah. Kelima, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Dan yang keenam, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Adapun ciri-cirinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Kedua, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Dan yang ketiga, ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah. Baik, kita lanjut. Materi keempat yaitu kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi liberal. Kelebihan sistem ekonomi liberal terbagi menjadi 6. Yang pertama, setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. Kedua, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Ketiga, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Keempat, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Kelima, kualitas barang lebih terjamin. Dan yang kelima, kualitas pelayanan terjamin. Adapun kelemahan sistem ekonomi liberal yaitu menimbulkan monopoli, terjadinya kesenjangan, rentan terhadap krisis ekonomi, adanya eksploitasi, tindakan yang kurang sehat dalam persaingan. Lanjut. Sistem ekonomi klasik komando terpusat. Kelebihannya yaitu pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengatur distribusi, mudah dalam mengelola pengendalian dan pengawasan. Pelaksanaan penggabungan lebih cepat. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Kelemahannya yaitu hak milik individu tidak diakui, individu tidak mempunyai kebebasan dalam perusahaan, potensi
dan kreativitas masyarakat tidak berkembang, dan jalur birokrasi panjang. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Adapun kelebihannya yaitu kestabilan ekonomi terjamin, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Adanya kebebasan perusahaan dapat mendorong kreativitas individu, hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Kelima, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Adapun kelebihannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Kedua, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Itulah kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi liberal kapasitas pasar, sistem ekonomi sosialis komando terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Selanjutnya materi terakhir, yaitu sistem ekonomi di Indonesia. Baik, sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi, berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Lanjut. Adapun ciri-ciri utama sistem ekonomi di Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Kedua, manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi tetapi juga makhluk sosial. Ketiga, adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau pemerintah sosial. Keempat, prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Dan yang kelima, pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Selanjutnya, sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 di Indonesia mulai berkembang sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat memegang peranan sebagai pelaku utama. Namun kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan koreksi pada ketidaksempurnaan dan tidak keseimbangan. Adapun ciri-ciri ekonomi kerakyatan diantaranya terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada berkeadilan dengan prinsip sebagai persaingan sehat. Kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan nilai keadilan serta kualitas hidup. Ketiga, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Keempat, meminjam kesepakatan bekerja dan berusaha. Dan yang kelima, memperlakukan seluruh rakyat secara adil. Lanjut, peranan pemerintah dalam sistem ekonomi di Indonesia. Dalam sistem perekonomian di Indonesia, pemerintah memiliki peranan yang cukup besar, yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Adapun secara garis besar, peranan pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisiensi. Kedua, pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu. Ketiga, pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian. Baik anak-anak, itulah materi dari permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern, pengertian sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi, dan sistem ekonomi nasional.
Baik, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.